silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Bapak akan atur dulu ya. Bella Tanyansya, Hadir Pak. Nike, Yuli, Ya Pak. Rahmanya, Hadir Pak. Marni Setiani, Ya Pak. Ratna Agustina, Hadir Pak. Cynthia Ramadhani, Hadir Pak. Muhammad Rizky. Izin. Itu ya? Ya Pak. Kenapa ya? Ada urusan keluarga. Undangan ya? Ya Pak. Rizkinya Pak. Kamarnya Pak. Nikah? Ya. Oh, Rezekinya Pak. Kami kerja Pak. oke, jadi cuma Rizky yang tak ada ya? Ya Pak. Bapak diundang Pak. Enggak. Jadi Bapak harap dipertahankan kehadirannya ya, supaya tidak tertinggal materi dari Bapak ya. Ya Pak. Oke. Ada yang masih ingat tak materi pelajaran kita pada minggu kemarin? Itu iman kepada Allah. Allah. Terus iman kepada Malaikat malaikat. Allah. Ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita bisa meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memperagakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pengertiannya, ada yang tahu tak apa yang dimaksud dengan iman? Percaya. Percaya, Ratna? Yakin. Yakini. Terus apa lagi? Itu Pak. Tuh, berarti percaya, meyakini ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Dan menurut terminologi iman adalah keyakinan yang diyakini benar dalam hati, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya secara Berturut-turut. ya, itu Al-Qur'an. Yang kedua ada fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan catat ya. Ya Pak. Yang pertama, ada yang tahu nggak fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Agar kita percaya bahwa ada kitab lain selain Al-Quran Pak. Boleh. Agar Tidak? kita lebih dekat dengan Allah dengan membaca kitabnya. Bagus. Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai petunjuk serta pedoman hidup bagi manusia. Jadi itu fungsi yang pertama. Yang kedua, jadi fungsi yang kedua itu menambahkan kekuatan iman umat manusia. Jadi jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menguatkan iman kita ya. Jadi yang ketiga ada itu ada sebagai panduan umat Islam dalam beribadah di segala hal. Jadi kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapat panduan, mendapat pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ada
memberikan ketentraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. Jadi yang keempat ini memberikan ketentraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. Jadi jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat ketentraman hati. Jadi hati jadi tenang setelah membaca Al-Qur'an misalnya. Nah, jadi hati jadi tenang dan dijauhkan dari malapetaka. Dan yang terakhir atau yang kelima, menolong umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi yang kelima ini menolong umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi jikalau kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini, ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah paham ya? Jadi yang ketiga itu kita masuk ke macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita yang ketiga itu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan keterangannya. Yang pertama ada kitab Zabur ya. Jadi silakan catat ya. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dan diturunkan di kawasan negara Mesir. Silakan catat. Dan kitab Zabur ini di dalamnya berisi syair-syair atau sejenisnya, yang mana syair tersebut ada kandungan doa-doa, ajaran tauhid dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi itulah isi di dalam kitab Zabur. Yang kedua ada kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu diturunkannya pada sekitar 12 abad sebelum Masehi. 12 abad sebelum Masehi. Yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan negara Mesir dan Israel. Dan selanjutnya kitab Taurat ini di dalamnya berisi larangan dan perintah. Yang pertama itu adanya perintah untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Jadi maksudnya itu di dalam kitab Taurat kita dianjurkan untuk mengesahkan Allah, untuk meyakini bahwa Allah itu satu. Yang kedua, adanya perintah untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Jadi di dalam kitab Taurat itu terdapat yaitu cara kita menyayangi orang tua, cara kita menghormati orang tua, dan seterusnya. Dan yang ketiga, adanya larangan untuk menyembah berhala. Jadi di dalam kitab Taurat terdapat yaitu larangan untuk umat Islam untuk tidak menyembah berhala. Dan yang selanjutnya adanya larangan untuk mencuri. Jadi di dalam kitab Taurat ada larangan untuk tidak mencuri. Misalnya mencuri itu ada terbagi dua. Mencuri dikategorikan besar atau dikategorikan kecil. Yang besar itu contohnya mencuri motor. Itu termasuk kategori besar kan? Mencuri uang, mobil. Nah, jadi yang untuk kategori yang kecil itu misalnya serangannya lagi jalan kan, lewat di kebun orang, terus nampak buah-buahan, ada jambu misalnya, terus sama diambil tanpa pengetahuan orang tersebut atau orang pemilik jambu tersebut. Jadi bahwa pertama itu termasuk mencuri buah, tapi itu termasuk dikategorikan itu mencuri yang kecil ya. Dan selanjutnya adanya larangan untuk tidak berbohong atau berdusta. Nah, jadi di sini siapa yang sering berbohong? Namanya Pak. Nah, kan namanya juga kan
Apa Rizky? Nggak ada. Yang selanjutnya asal yang terakhir apa namanya? Lanjut Pak. Adanya larangan untuk melakukan perbuatan zina. Tidak boleh zina. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan tidak boleh melakukan zina. Contohnya itu seperti pacaran. Tidak, Pak. Nikah ya, yang bicara sini ya. Namanya Pak. Namanya. Yuri Pak. Yuri. Yuri Terus kok pacarnya? berdua-duaan. Yang ketiga ada kitab Jadi kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Yaitu diturunkannya Mau keluar main Pak. Oh ya, kalau ya sabar ya. Pak, sabar. Jadi kira-kira kira-kira pada awal abad pertama Masehi diturunkannya, yaitu waktu kitab Injil masih berada di daerah Israel dan kawasan Mesir. Kitab Injil ini di dalamnya berisi yaitu ajakan untuk mentauhidkan Allah, sama seperti yang Taurat tadi. Berarti tujuannya sama, yaitu kabar-kabar yang menggembirakan umatnya serta menguatkan kebenaran pokok-pokok ajaran yang telah ada pada kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Zabur. Jadi kitab Injil ini itu menguatkan, misalnya yang Zabur tadi itu isinya di dalamnya syair-syair, yang di dalam kitab Taurat itu isinya larangan dan perintah. Jadi tugas kitab Injil ini itu menguatkan kitab dua tersebut, Injil dan Taurat dan Zabur. Dan yang terakhir ada Jadi ada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi di kota Mekah Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah dan sekitarnya. Kenapa ada sekitarnya? Karena Al-Quran itu diturunkannya beransur-ansur. Tidak seperti yang Zabur, Taurat, Injil. Sedikit betul Rama. Jadi kalau Zabur ini kan sekali turun, Taurat juga sekali turun, dan Injil ini juga sekali turun. Jadi kalau Al-Quran ini beransur-ansur. Ada turunnya di Mekah, besoknya turun di Madinah, besoknya di Jambi, kan semua tahu. Bercanda. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Kesimpulan kita pada hari ini adalah kita harus bisa meyakini bahwa kitab Allah itu benar-benar bukan karangan dari orang atau karangan dari Rasul, itu benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimani kitab tersebut. Tapi melewati Nabi. Ya berarti. Bukan berarti yang Nabi itu mengarangnya kan? Enggak. Jadi cuma perantaraannya. Oke. Baiklah. Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan PR ya, mumpung waktunya masih ada. Habis toh. Nah, untuk bagi PR-nya. Iya, Pak. Karena waktu kita udah mau habis, jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan saudara kita pada hari ini mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.